Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar Anda sekalian hari ini? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar mengenai adab terhadap sesama muslim dan menyayangi saudaramu. Nah, kita adalah umat Islam atau yang disebut dengan Muslim. Sesama Muslim adalah saling bersaudara. Maksudnya saudara dalam seiman dan seagama. Nah, sesama Muslim harus saling menyayangi dan mencintai. Mereka bagaikan satu tubuh. Coba kalau misalkan tangan kalian dicubit. Nah, yang bilang sakit siapa? Mulut kan? Nah, jadi sesama muslim itu bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, anggota tubuh lainnya pun akan merasakan sakit. Ada sebuah hadis riwayat dari Muslim Ahmad Ibnu Majah menyebutkan Al-Muslimu akhul muslimi. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Maka dari itu, kita sesama muslim haruslah saling tolong-menolong dan bersikap peduli. Jika teman kita senang dan gembira, maka kita ikut senang ya. Nah, ketika teman kita sedih karena kehilangan sesuatu, maka kita pun ikut bersedih dan coba menghiburnya. Apabila saudara kita diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih bagus daripada kita, nah, kita nggak boleh iri dan dengki kepadanya. Misalnya ada teman yang punya bajunya lebih bagus atau dia punya sepeda lebih bagus. Nah, kita nggak boleh iri. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya pada saat ini, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita saat ini. Nah, kalau misalnya kita lebih bersyukur, Allah tentu akan lebih senang. Tapi kalau ada teman yang rajin dan pintar, nah bacaannya udah banyak, hafalan Qur'annya udah banyak, hafalan hadisnya udah lancar, maka kita boleh iri nih. Caranya kita ikut rajin belajar agar bisa seperti teman kita. Kita boleh tiru sifat yang baik dari teman kita. Jadi kalau iri terhadap sesuatu yang bersifat duniawi nggak boleh ya. Tapi kalau misalkan iri terhadap kepintarannya, kerajinannya, apalagi dalam mempelajari ilmu agama, itu dibolehkan ya. Lalu apabila kita bertemu dengan sesama muslim, kita dianjurkan mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum. Lebih bagus lagi kita mengucapkan secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam adalah doa keselamatan. Nah, ada sebuah hadis yang menyebutkan wa afshis salam, dan sebarkanlah ucapan salam. Apabila seorang muslim mengucapkan salam, maka kita wajib menjawabnya dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya ketika orang mengucapkan salam kepada kita, orang itu mendoakan kita dan kita pun mendoakan ia kembali. Nah, adab terhadap sesama muslim lainnya adalah mempererat jalinan hubungan silaturahim. Dengan mempererat
hubungan silaturahim akan terjalin kasih sayang dan rezeki pun akan semakin dimudahkan insya Allah. Ada sebuah hadis yang meriwayatkan wasilil arham dan sambunglah tali silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita memutuskan tali silaturahim, apalagi dengan sesama muslim. La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, semoga kita tidak termasuk golongan yang demikian ya. Semoga kita menjadi orang yang selalu menjaga tali silaturahim, terutama dengan sesama saudara muslim. Nah, ada sebuah kisah. Ada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang pemimpin yang adil dan menyayangi rakyatnya. Pada suatu malam yang dingin, sang khalifah berjalan berkeliling kota memeriksa keadaan rakyatnya. Dari jauh terlihat cahaya api disertai tangisan anak kecil dari sebuah gubuk di ujung kota. Mengapa anak-anakmu menangis? Umar bertanya. Mereka menahan lapar hingga tertidur, jawab sang ibu. Lalu, apa yang kau masak dalam periuk itu? Mengapa lama sekali? Aku hanya memasak air. Aku tidak punya makanan. Kubiarkan mereka mendengar suaranya hingga tertidur, jawab ibu itu. Mendengar hal tersebut, Khalifah Umar sangat sedih. Ia pun langsung pergi menuju gudang makanan dan kembali memikul sekarung makanan menuju rumah wanita tadi. Si tutup pancinya langsung dibuka dan makanan dimasak di dalamnya. Sisanya ia berikan kepada sang ibu. Lalu sang ibu membangunkan anak-anaknya saat makanan telah siap sedia, dan anak-anak pun itu makan dengan lahapnya. Mereka semua berterima kasih kepada Khalifah Umar karena telah membantu dengan hati yang tulus memberikan makanan untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu dengan pahala yang besar. Begitu doa sang ibu dan anak-anak untuk sang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah, begitu Umar menyayangi rakyatnya sesama muslim. Ia memberikan makanan, saling tolong menolong. Semoga kita pun dapat meneladani kisah beliau ya. Amin. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaan agama dan suku. Indonesia ini negara yang sangat luas, sangat besar. Di dalamnya terdapat beraneka ragam agama. Ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik. Umat Islam beribadah di masjid. Orang Kristen dan Katolik beribadah di gereja. Orang Buddha beribadah di wihara. Orang Hindu beribadah di pura. Tapi hanya Islamlah agama yang paling sempurna. Walaupun di Indonesia ini banyak sekali agama ya, hanya Islam yang paling benar. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali agama Islam. Nah, dalam surat Al-Imran ayat 85 disebutkan, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya. Dan di akhirat
dia termasuk orang-orang yang merugi. Disebutkan pula dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19 bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah di sisi Allah hanyalah Islam. Pada dasarnya, pada fitrahnya, semua anak yang lahir ke dunia ini dilahirkan dalam keadaan Islam. Orang tuanya lah yang mendidiknya, yang menjadikannya ia beragama Islam ataupun yang lainnya. Nah, masing-masing agama mempunyai hari perayaan. Seperti umat Islam mempunyai 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Lalu orang Kristen dan Katolik merayakan hari Natal, tapi kita tidak boleh ikut merayakan hari Natal ya. Nah, lalu di Indonesia pun ada banyak sekali macam-macam suku bangsa. Ada Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Dayak, dan masih banyak lainnya. Setiap suku punya khasnya masing-masing. Tapi kita tidak boleh membeda-bedakan suku ya. Atau setiap orang pun punya ciri fisik yang berbeda. Ada yang kulitnya putih, ada juga yang hitam. Ada yang rambutnya lurus, ada pula yang keriting. Nah, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apapun bentuknya, kita nggak boleh membeda-bedakan ciri fisik, karena semuanya datang dari Allah ya. Kita juga nggak boleh mengejek orang yang diberi ujian oleh Allah berupa kekurangan fisik. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami pelajaran hari ini. Ya, ingat ya, adab terhadap sesama muslim dan juga tidak membeda-bedakan suku ataupun fisik ya. Semangat terus belajarnya, semangat dalam berbuat kebaikan. Masya Allah, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.